Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, para pendengar yang senantiasa menyimak di YouTube saya, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam media pembelajaran. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam era modern, integrasi nilai-nilai Islam ke dalam media pembelajaran menjadi salah satu kunci untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Maka makalah ini atau presentasi ini kita akan membahas pentingnya metode dan penerapan integrasi nilai-nilai Islam dalam berbagai bentuk media pembelajaran. Kita berangkat dari latar belakang masalah pendidikan Islam menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan perkembangan teknologi dengan penanaman nilai-nilai agama. Integrasi nilai-nilai Islam dalam media pembelajaran menjadi solusi strategis untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan ajaran Islam, sambil memanfaat kemajuan teknologi pendidikan. Tantangannya apa? Tantangan globalisasi, pengaruh budaya global terhadap nilai-nilai Islam. Ya, tantangan global saat ini sangat luar biasa. Kemudian menjadi sebuah kebutuhan inovasi, perlunya pembaruan dalam metode pengajaran agama. Jadi tidak monoton itu aja. Ada inovasi-inovasi baru. Selanjutnya ada teknologi pendidikan. Ini termasuk pemanfaatan media digital dalam pembelajaran Islam. Ya, pembelajaran Islamnya masuk ke dalam media digital. Pengertian integrasi nilai-nilai Islam bahwa dalam media pembelajaran adalah sebuah proses penyisipan prinsip-prinsip dan ajaran Islam ke dalam materi dan metode pembelajaran. Tujuannya apa? Untuk membentuk karakter siswa yang berlandaskan ajaran Islam, meliputi aspek moral, etika, dan spiritual. Dari definisi ini kita bisa menggabungkan nilai-nilai Islam dengan konten pembelajaran. Tujuannya apa? Untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan ajaran Islam. Aspek-aspeknya apa saja? Meliputi moral, etika, dan spiritual dalam Islam itu sendiri. Sekarang, pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam media pembelajaran itu dijelaskan sangat penting sekali ya, untuk membentuk sebuah karakter Islami, untuk memberikan relevansi dengan kehidupan yang nyata dan menciptakan pendidikan yang holistik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk insan yang tidak hanya cerdas tetapi juga bertakwa dan berakhlak mulia. Dari pendidikan holistik itu apa? Mencerdaskan pikiran, hati, dan perilaku. Relevansi kehidupan yang nyatanya apa? Mengatasi tantangan sosial dan moral yang ada, yang sering kita jumpai di kehidupan. Lalu selanjutnya pembentukan karakter, mengembangkan karakter sesuai ajaran Islam. Jadi tetap dalam jalur yang benar. Nilai-nilai Islam dalam pembelajaran yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran meliputi banyak sekali. Di antaranya kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kedisiplinan, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini ataupun nilai-nilai yang bersifat universal dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran. Untuk apa? Untuk membentuk karakter siswa atau karakter murid yang punya akhlak mulia. Suatu contoh, kejujuran. Ya, menanamkan sikap jujur dalam setiap tindakan. Tanggung jawab, mengembangkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri ataupun bahkan ke orang
orang lain. Keadilan, mempromosikan sikap adil dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya ada kedisiplinan, membiasakan siswa untuk disiplin dalam belajar ataupun beribadah. Media pembelajaran berbasis nilai Islam, ya. Media pembelajaran yang mengintegrasikan nilai Islam dapat berupa berbagai format melalui dari media cetak hingga media digital. Penggunaan teknologi modern memungkinkan pengembangan media yang lebih interaktif dan menarik sambil tetap menjaga esensi nilai-nilai Islam itu sendiri. Contoh, aplikasi pembelajaran. Banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi pembelajaran, ya, tinggal disisihkan aja nilai-nilai Islam di dalamnya. Aplikasi interaktif dengan konten-konten Islam itu masuk. Kemudian ada e-book yang interaktif, buku-buku digital dengan muatan nilai-nilai Islam, ya, LKS Islam, ya banyak sekali ya. Sekarang buku-buku e-book di media sosial banyak sekali. Realitas virtual, simulasi sejarah Islam lewat VR bisa. VR ya, bisa sekali. Jadi nanti kita bisa lihat putaran video gitu, ya, bisa ditonton secara langsung. Selanjutnya, penerapan nilai kejujuran dalam media. Nilai kejujuran dapat diterapkan dalam media pembelajaran melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan kuis atau ujian online berbasis kejujuran. Platform seperti Google Form ataupun Moodle dapat diatur tanpa pengawasan langsung, tetapi disertai pernyataan integritas yang harus disetujui siswa sebelum mengerjakan ujian. Pernyataan integritas, siswa menyetujui komitmen kejujuran. Pengerjaan mandiri, siswa mengerjakan ujian tanpa pengawasan. Refleksi diri, siswa mengevaluasi kejujuran mereka sendiri. Jadi penerapan nilai-nilai kejujuran dalam media pembelajaran ini sangat luar biasa. Jadi ada suatu aplikasi atau kuis, ya, Kahoot itu bisa, aplikasi Kahoot itu bisa digunakan untuk melatih kejujuran siswa. Jadi kita tetap melakukan pembelajaran dengan baik lewat media, dan kita juga dapat nilai kejujuran dari siswa tersebut. Selanjutnya adalah penerapan nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab dapat ditanamkan melalui tugas proyek online berbasis kelompok. Platform seperti Paddle, Google Classroom dapat digunakan untuk memberikan tugas kelompok yang melibatkan kerja siswa dan tanggung jawab, di mana setiap siswa bertanggung jawab atas bagian proyeknya itu sendiri. Jadi pernah saya gunakan pakai media Google Classroom, di mana tanggung jawab setiap siswa itu memang kelihatan di situ. Mana yang mengerjakan, mana yang aktif dalam tugas-tugasnya, mana aktif dalam mengumpulkan tugas siapa saja, itu kelihatan nanti. Ya. Jadi di situ nanti bisa bagi tugas. Siswa membagi peran dan tanggung jawab dalam kelompok masing-masing. Ya. Yang tugas A ngerjain ini, tugas B ngerjain ini. Pelaksanaan proyeknya, setiap anggota mengerjakan bagiannya penuh dengan tanggung jawab. Kerjakan masing-masing lalu dikumpulkan di lewat Google Classroom bisa. Jadi nanti kita bisa mengevaluasi bersama, kelompok mengevaluasi kontribusi setiap anggotanya. Kelompok bisa mengevaluasi anggotanya, dan setiap guru juga bisa mengevaluasi muridnya. Bahkan murid bisa mengevaluasi kelompok yang lain. Selanjutnya, penerapan nilai kedisiplinan. Kedisiplinan dapat ditanamkan melalui penggunaan Learning Management System atau LMS. Seperti Moodle, Edmodo memiliki fitur pengaturan jadwal atau pengumpulan tugas, kuis otomatis, dan deadline yang mengerjakan siswa
ya, dalam mengerjakan tugas, untuk disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam tepat waktu. Jadi di dalam LMS itu jadwal juga otomatis, menyediakan jadwal tugas dan ujian yang struktur, pengingat tugas, ya, sistem mengirim notifikasi untuk mengingatkan deadline. Deadline-nya sekarang sampai hari ini, kerjakan tugasnya, gitu kan. Laporan aktivitasnya. Siswa dapat melihat secara langsung laporan aktivitas ataupun kehadiran mereka itu sendiri. Wah, ternyata saya baru mengerjakan tugas A. Ternyata saya hadir di hari ini. Kemarin tidak hadir, itu bisa kelihatan. Begitu. Kemudian ada namanya penerapan nilai kerja sama. Nilai kerjasama dapat diterapkan melalui diskusi kelompok virtual, platform seperti Zoom atau Microsoft Teams, ya, Google Meet, bisa memungkinkan siswa untuk dipecah menjadi beberapa kelompok, kemudian diskusi untuk membahas topik-topik tertentu di mana kolaborasi dan kerjasama dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah. Ya. Tahapannya tadi pembentukan kelompok, kemudian diskusi interaktif, ya, presentasikan hasil yang diskusikan, kemudian refleksi bersama. Jadi nanti dalam satu kelas melakukan refleksi atas proses kerja sama yang mereka lakukan. Begitu. Selanjutnya ada penerapan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan dapat diterapkan melalui sistem penilaian yang transparan. Dengan menggunakan LMS seperti Google Classroom, guru dapat menerapkan sistem penilaian yang sangat transparan, ya, di mana siswa bisa melihat secara langsung tugasnya, nilainya, begitu. Bagaimana setiap tugas dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, ya. Nanti di situ bisa transparansi nilai bisa. Aksesnya bisa, siswa bisa mengakses nilai kapan saja. Ya. Umpan balik, maksudnya sistem memberikan umpan balik menyeluruh. Jadi nanti siswa itu bisa tahu kemampuan ataupun sejauh mana nilai yang sudah diperoleh. Selanjutnya ada peran pendidik dalam integrasi nilai. Pendidik memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam media pembelajaran. Mereka perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dan kemampuan untuk mengintegrasikan secara efektif ke dalam konten pembelajaran digital. Maksudnya bisa jadi fasilitator, memandu siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Bisa menjadi konten kreator, ya. Kreator konten, mengembangkan materi pembelajaran yang terintegrasikan ke dalam nilai-nilai Islam. Ya, peran pendidik menjadi apa? Menjadi teladan, mencontohkan penerapan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Di mana ada tantangan, di situ ada solusi. Integrasi nilai-nilai Islam dalam media pembelajaran juga menghadapi berbagai tantangan. Namun dengan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi melalui solusi-solusi yang bagus. Untuk apa? Menciptakan pembelajaran yang tetap efektif dan bermakna. Tantangannya apa saja? 1. Keterbatasan sumber daya digital Islami. 2. Kesenjangan digital antar siswa. 3. Keseimbangan antar konten sekuler dan Islami. Solusinya apa? Yang pertama, mengembangkan konten digital Islami oleh pendidik itu sendiri. Selanjutnya, program penyediaan akses teknologi untuk semua siswa. Yang terakhir ada pendekatan holistik dalam integrasi nilai-nilai Islam. Jadi di semua tantangan itu bisa diatasi dengan solusi yang tepat juga. Selanjutnya, evaluasi dan pengembangan. Evaluasi berkelanjutan
dan pengembangan media pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam sangat penting untuk memastikan efektivitasnya. Proses ini melibatkan umpan balik dari siswa, pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya untuk diteruskan meningkatkan kualitas ataupun relevansi media pembelajaran. 1. Pengumpulan umpan balik bisa melalui survei, diskusi dengan pengguna media pembelajaran. Kemudian dianalisis datanya. Evaluasi efektivitas media pembelajaran dapat ataupun berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, penyempurnaan. Revisi dan pembaruan media terus berkelanjutan berdasarkan hasil analisis. Yang keempat, implementasi. Penerapan media yang telah disempurnakan maka perlu dipraktekkan, begitu. Kesimpulan dan rekomendasi. Integrasi nilai-nilai Islam dalam media pembelajaran merupakan langkah yang sangat strategis untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Untuk mengoptimalkan penerapannya, diperlukan 1. Kolaborasi antara pendidik, pengembangan teknologi, pemangku kepentingan dalam pendidikan itu sendiri. Pelatihan pendidik, artinya guru-guru juga dilatih. Supaya apa? Meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam media pembelajaran. Kemudian pengembangan konten, mendorong kreasi konten, inovasi digital, edukatif yang mengandung nilai-nilai Islam. Itu penting. Selanjutnya ada evaluasi berkelanjutan, melakukan penilaian dan perbaikan terus-menerus terhadap media yang digunakan. Itu menjadi bahan evaluasi yang berkelanjutan. Yang tentunya nanti efeknya akan terus lebih baik, begitu ya hasilnya. Alhamdulillah selesai. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.